dengan kurikulum tetap. Selanjutnya zaman modern akan ditempat oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Karim Ahmad, NPM 1963-0525. Zaman modern, Rai Senke, dinamakan zaman Rai Senke atau lahir kembali karena kala itu kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dihidupkan kembali. Kesusastraan seni dan filsafat mencari inspirasi dari warisan Yunani Romawi. Zaman barok, perhatian para kemampuan akal lebih ditekankan sebagai besar filsafatnya adalah matematikus yang menggunakan matematika sebagai dasar filsafatnya. Diharapkan hasilnya juga pasti. Itu C. Zaman penjelasan, laju pula dinamakan Larung Jerman atau zaman Fajar Budi, dinamakan demikian karena setelah semakin rasional manusia kini sudah menjadi dewasa dan dicerahkan. Dialektik. Nah, material dialektik itu adalah sebuah gabungan dari filsafat ilmu dan alam yang itu didasarkan oleh tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, dari gabungan itu yaitu ialah filsafat ilmu itu seperti materi dari kelompok satu, yaitu adalah usaha-usaha sadar yang untuk menyelidiki dan menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari segi kenyataan itu dari ada filsafat ilmu. Dan alam itu sendiri juga mengacu kepada pengenaan dunia fisik dan juga kehidupan secara umum, yaitu alam adalah sebuah tempat ya seperti itu. Terus nah itu tuh digabungkan menjadi hubungan antar subjek di dunia ini dalam lingkungan yaitu dinamis dan evolusioner. Nah seperti itu maksudnya. Jadi kita itu gabungan dari antara filsafat ilmu dan alam, materialisme dari tadi. Oke lah, terima kasih jawabannya untuk saudara Juanda. Ada, aku mau bertanya lagi buat soal kedua. Silakan saudara. Kalau bisa dijelaskan lah maksud dari metode skolastik itu apa ya? Ya, ditampung dulu saja. Pertanyaannya, terima kasih kepada pertanyaan. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tadi bisa diketikkan. Ya, terima kasih. Apa sekolah ciri-cirinya? Ya, terima kasih saudara. Ya, sama. Pada penandaan dan akal budi. Yang ketiga, eksistensi dan kemudahan dalam masalah. 4, tujuan
ciri-cirinya itu sangat dipengaruhi oleh teologi agama Kristianisasi. Jadi apa artinya? Ciri-ciri itu pertanyaan Imam Fatimah untuk kelompok 3. Saya jelas metode karena saya yaitu ciri-ciri filsafat zaman skolastik. Yang pertama, tema pokok ajaran mengenai hubungan iman dan akal. Yang kedua, eksistensi Tuhan. Yang ketiga, antropologi, etika, dan yang terakhir adalah politik. Mungkin bisa diterima oleh saudara Imam Fatimah. Bisa. boleh menambahkan, boleh menambahkan. Boleh. Nah, jadi yang skolastik ini loh, mengapa disebut skolastik? Nah, jadi bahasa aslinya itu kan skolasikus, artinya itu guru. Karena filsafat kala itu tuh mulai diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Nah, jadi pada zaman skolastik itu ada nama dikenalkan oleh filsuf Islam dari tahun 980 sampai 1027. Terus ada Maimonides, terus ada terutama Averroes. Nah, dari tiga derajat itu kan itu mengajarkan gitu, menekankan seperti pembelajaran kayak gitu. Jadi filsafat tuh diajarkan dari sekolah-sekolah sampai ke universitas sampai jadi kurikulum tetap. Nah, tema pokok ajarannya itu mengenai hubungan iman akal, eksistensi Tuhan, antropologi, etika, dan politik. Metode skolastik itu menekankan pada dialektika kebenaran, contohnya seperti pertukaran argumen, atau tesis, perlawanan, antitesis, mengerjakan kesimpulan atau sintesis. Itu contoh macam-macam metodenya. Gimana saudara? Itu apa kali ini mana? Saya serahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih moderator yang telah memimpin diskusi kita. Hari ini atau malam ini ada dua kelompok, kelompok 2 dan kelompok 3. Pembahasan tentang aksiologi, mulai dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian tadi dilanjutkan dengan periodisasi filsafat barat. Yang pertama, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh penyaji. Jadi memahami sebuah kebenaran, memahami apa yang sedang kita gali. Jadi kalau kita menggali sesuatu, itu kita berpikir tentang kemanfaatan. Ketika kita menuntut ilmu, katakanlah dalam hal ini misalkan ilmu ekonomi atau ilmu hukum, tentu kita berpikir ada kemanfaatan. Nah, kemanfaatan itu merupakan tujuan kita. Nah, kalau kita seperti itu berpikir, itu sudah cara berpikir kita yang pragmatis. Itu tadi ada di dalam penjelasan aliran filsafat. Nah, tetapi kalau kita kembali ke yang 3 itu, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Maka kita berada pada kemanfaatan atau kegunaan dari apa yang kita kaji. Itu merupakan aksiologi. Nah, ketika kita berusaha untuk mendapatkan, susah payah kita berusaha mendapatkan ilmu untuk mendapatkan sebuah kebenaran dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, itu merupakan epistemologi. Jadi yang kita lakukan itu adalah epistemologi.